Jemaat, marilah kita bangkit berdiri untuk menyambut ibadah bersama Tuhan dengan kita menyanyi dari salah satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan buat hari yang Kau pilih, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari jemaat, marilah kita berdoa untuk kita masuk dalam tabisan dan salam. Bapakku yang baik, kini tiba saatnya kami menyerahkan segala kehidupan kami dipimpin oleh Roh Kudus-Mu, supaya oleh kuasa pimpinan Roh Kudus-Mu kami akan diliputi dengan damai sejahtera untuk senantiasa akan menerima firman Allah yang akan kami dengar sebentar nanti, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kuasa kegelapan roh jahat di udara, di bumi dan di bawah bumi kami ikat dalam nama Yesus. Dan bila kami mengundang Roh Kudus memimpin kami, sehingga kami dengan penuh sukacita akan siap masuk dalam ibadah-Mu ini, Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan siap menyambut ibadah bersama Engkau. Amin. Jemaat kekasih Kristus, mari kita akan masuk dalam tabisan dan salam. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Jemaat, nas pembimbing kita yang akan kita angkat dalam ibadah Minggu tanggal 20 Agustus ini, dia terambil daripada Mazmur 34 pada ayatnya yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Demikianlah nas pembimbing kita. Marilah kita akan langsung masuk dalam hukum kasih, pengakuan dosa, dan doa pengampunan. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu kita dengar dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Hukum kasih
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 27 ayat 37 sampai 40. Atau kitab Ulangan 6 ayat 5 sampai pada ayatnya yang ke-9. Akan tetapi hukum kasih itu kita tidak dapat laksanakan dengan sempurna, sehingga mudah kita jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Pengakuan dosa, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Pengampunan dosa, marilah kita mohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Jemaat, kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan salah kami, baik secara pikiran, perkataan maupun perbuatan. Kami sadar akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman, ketidaksetiaan kami, salah faham, pementingan diri dan perselisihan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Maka untuk itu kita nyanyikan pujian. Kunaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Kunaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan takhta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Syukur bagimu, tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, dan pujilah namamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Hendaklah semua orang percaya berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian. Anak Allah Yesus namanya. Sebab dia hidup. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku takkan takut, karena ku tahu dia pegang hari esok. Jadi berarti sebab dia hidup. Mari kita berdoa untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Ya Bapa-Ku di surga, di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kini tiba saatnya Bapa, kami mau masuk dalam mendengar akan firman-Mu. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap perkataan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu akan didengar, akan menjadi berkat bagi kami semua, terusnya jemaat yang Engkau kasihi. Terima kasih Bapa-Ku yang baik. Dan firman hari ini akan menghentar kami selaku jemaat untuk kami akan masuk nanti Bapa, pada tanggal 6 bulan September, minggu yang pertama dari tahun 2020 ini Bapa, untuk kembali kami mau berbakti di dalam rumah-Mu. Oleh sebab itu berkatilah kami semua, teristimewa jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini Bapa, sehingga sungguh-sungguh kami akan diberkati. Kami akan dipersiapkan untuk menerima firman ini, untuk menjadi kekuatan dan pegangan bagi kami, untuk kami menjalani kehidupan ini dalam Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan siap menyambut firman-Mu. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang akan kita dengar bersama pada minggu tanggal 30 bulan Agustus tahun 2020 ini, dia terambil daripada kitab Perjanjian Lama Yeremia 29 pada ayatnya yang ke-11, satu ayat saja yang akan menjadi berkat bagi kita sekalian sebagai umat Tuhan. Yeremia 29 ayat ke-11. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikianlah firman Tuhan, untuk menjadi pegangan dan kekuatan untuk menjalani kehidupan ini ke depan jemaat bersama dengan Kristus. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita tetap berada dalam rancangan Tuhan, dalam arti kita senantiasa taat kepada firman Allah yang telah berulang-ulang kali kita mendengarkannya, maka dengarkanlah, Tuhan tidak akan pernah merancangkan sesuatu yang jahat atau merancangkan sesuatu kecelakaan
bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Dan kita harus tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus tetap kontrol akan diri kita, supaya kuasa daripada firman Allah yang hidup itu akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Bahkan Lukas 21 ayat 18, firman Tuhan berkata, bahkan sehelai rambut di kepalamu Tuhan jagai dan Tuhan pelihara. Oleh sebab itu Tuhan berfirman bahwa Dia akan memberikan kepada kita suatu masa depan yang penuh harapan. Dia akan memberikan suatu masa depan yang penuh harapan. Karena janjinya bahwa Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita dalam kita menjalani kehidupan ini. Apapun tantangan yang kita hadapi, persoalan-persoalan apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, tapi kalau kita menyerahkan segala kehidupan kita pada Tuhan, maka sesuai dengan firman-Nya, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Bahkan Dia akan memberikan rancangan yang istimewa bagi kita, yaitu rancangan yang penuh damai dan sejahtera, supaya kita sebagai orang-orang percaya akan memiliki satu masa depan yang gilang gemilang, yang sudah disiapkan bagi kita sekalian sebagai anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu Yohanes 15 ayat 7 firman Allah berkata di sana, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itulah kehendak dan kerinduan daripada rencana Tuhan kepada setiap orang-orang yang percaya dan orang-orang yang benar yang mau mengikuti Dia dengan setia, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh nas pembimbing kita tadi di dalam Mazmur pasal yang ke-20, ke-34 pada ayatnya yang Mazmur 34 pada ayatnya yang ke-18. Sekali lagi saya bacakan ayat ini kepada kita sekalian untuk menjadi berkah bagi kita sekalian. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan akan mendengar. Kembali saya ulangi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Berarti lewat firman ini bahwa rancangan yang penuh dengan damai dan sejahtera itu, Dia akan memberikan itu kepada umat-Nya kalau kita mau senantiasa mengangkat tangan dan berseru kepada Dia. Karena Dia adalah Allah yang senantiasa mau mendengar setiap doa atau keluhan yang kita naikkan pada Dia. Sebab Dia berfirman kepada kita sekalian, jangan kamu takut, aku akan senantiasa menyertai engkau. Artinya dalam kehidupan ini, kalau kita mau menyerahkan segala kehidupan ini pada Tuhan Yesus, dan kita mau menyerahkan segala usaha dan pekerjaan kita dan masa depan kehidupan kita kepada Dia, maka Dia akan turun tangan dan Dia akan ambil bahagian dalam segala usaha dan pekerjaan kita itu. Dan kalau Tuhan sudah hadir di tengah-tengah acara kehidupan kita demi menggapai masa depan kehidupan kita sebagai anak-anaknya, maka Dia akan memberkati kita. Yakin saudara? Dan kalau saudara yakin akan kebenaran firman ini, akan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita, maka Dia cuma hanya minta kepada kita, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Daud dalam menghadapi tantangan dan kesulitan hidup, Abraham, Ishak dan Yakub dikala mereka menghadapi tantangan dan kesulitan hidup, mereka tidak lari kepada siapapun. Mereka tidak lari kepada orang-orang yang mempunyai kehidupan yang berkelebihan. Tapi mereka datang dan mereka lari kepada Kristus
yang adalah sumber kekuatan itu. Maka dikala kita mengambil sikap untuk datang kepada Dia dan menyerahkan segala beban kehidupan itu pada Dia, maka Dia akan turunkan tangan. Sebab Dia sudah berfirman, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Oleh sebab itu sekali lagi saya ulangi di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-7 dia katakan di sana, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta. Yang kamu kehendaki itu kamu minta. Dan Dia akan mendengar permohonan kamu. Dan Dia akan memberikan apa yang kamu perlukan demi untuk kehidupan keluarga, kehidupan rumah tangga, dan kehidupan kita semua. Sebab hidup kita, kata Daud, ada di dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu Yeremia 17 ayat 7 kembali saya tekankan kepada kita sekalian. Firman Allah berkata kepada Yeremia, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya orang-orang yang selalu setia mau berseru kepada Tuhan dan mengangkat tangan kepada Tuhan untuk meminta sesuatu demi untuk kehidupan keluarganya, kehidupan masa depannya, dan supaya usahanya mereka berhasil. Berarti kita harus mengandalkan Tuhan, jemaat. Mengandalkan manusia, firman Allah sudah menantang kita. Mengandalkan manusia sia-sia. Tapi kalau kita sadar diri dan kita mau mengandalkan Tuhan, maka kuasa dan kasih-Nya akan turun menjadi bahagian kehidupan kita untuk memberkati kita. Oleh sebab itu Dia katakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Ulangan 28 ayat 1 sampai 13. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Lalu lihat ayat-ayat seterusnya. Berkat itu akan turun kepada kita. Berkat yang Tuhan sudah berikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu akan turun menjadi bahagian kehidupan kita. Sebab kita adalah anak-anaknya yang sudah ditebus dengan harga yang mahal. Lunas dan tunai dibayar, yaitu dengan tubuhnya Dia relakan tergantung antara langit dan bumi. Untuk siapa? Dan kepada siapa Dia harus melakukan semuanya itu? Semuanya itu Dia lakukan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Oleh sebab itu jangan kita ragu untuk memiliki Kristus dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan kita ragu untuk mengangkat tangan kepada Dia, untuk menyerahkan segala penderitaan, kesulitan, kesukaran kita, biaya hidup kita sehari-hari. Mari kita berserulah kepada Dia. Sebab itu Dia berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya mengambil salah satu contoh dalam firman Tuhan. Kita lihat Paulus dan rekan-rekannya dikala mereka ditangkap, dimasukkan dalam penjara. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyanyi dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Jemaat yang ada di rumah, mereka masing-masing mereka angkat tangan dan mereka berdoa kepada Tuhan, supaya tangan Tuhan turun untuk melepaskan Paulus dan rekan-rekannya yang ditahan di dalam penjara. Apa yang terjadi? Kuasa Tuhan turun. Tuhan perintahkan malaikatnya, bukalah gembok itu dari penjara itu. Hentara Paulus dengan teman-temannya itu keluar dari penjara itu. Lihat, semua orang-orang yang menjaga Paulus dengan teman-teman dalam penjara itu, mereka semua tertidur dan tidak tahu diri. Paulus dan rekan-rekannya keluar dengan bebas. Oleh kuasa Tuhan pintu-pintu penjara itu terbuka. Satu hal yang luar biasa. Di dalam tantangan dan kesulitan yang kita alami, kalau kita mau mengangkat tangan pada Tuhan, atau dengan kata lain kalau kita mau berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan kepada kita. Dan Tuhan akan menyertai kita dan memberkati kita. Sebab sekali lagi nas pemimpin kita tadi, dia berkata, apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan.
Bahkan pada ayatnya ke-19 dikatakan di sana, kemalangan orang-orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Coba lihat. Kemalangan orang-orang yang percaya kepada Kristus yang sudah bangkit itu banyak. Tuhan tahu itu semua, jemaat. Tuhan dengar itu semua. Karena dia tidak pernah terlelap. Dia tidak pernah tertidur. Dia selalu memasang telinganya kepada umat-umatnya. Dalam menghadapi banyak kesulitan dan tantangan, apalagi negara kita sementara mengalami suatu tantangan yang luar biasa yang bernama penyakit sampar, yaitu pandemi COVID-19. Siapakah yang mampu melepaskan negara kita daripada penyakit sampar ini? Manusia tidak mampu dan tidak sanggup. Manusia hanya membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Manusia hanya bisa melakukan, yaitu mengangkat tangan pada Tuhan. Manusia hanya bisa berseru kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kalau manusia mengangkat tangan kepada Dia, atau dengan kata lain, kalau kita bangsa Indonesia mengangkat tangan pada Dia dan berseru kepada Dia, maka Dia akan turun tangan dan Dia akan menyelesaikan semua itu bagi kita. Sebab apa? Sebab Dia telah berjanji bahwa aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Bahkan di Mazmur 34 ayat ke-23, firman Allah berkata di sana kepada Daud, Tuhan melepaskan jiwa hamba-hambanya dari semua orang-orang yang berlindung padanya. Tidak akan menanggung hukuman. Artinya orang-orang yang berlindung kepada Tuhan dan selalu mengangkat tangan pada Tuhan, di dalam mereka menghadapi segala tantangan dan persoalan kehidupan ini, baik persoalan dalam rumah tangga, persoalan sandang pangan yang mereka sementara geluti, persoalan-persoalan lainnya yang mereka hadapi dalam kehidupan ini. Kalau dia menyerahkan itu sepenuhnya dan pasrahkan pada tangan Tuhan, maka Tuhan akan menurunkan tangannya untuk menyelesaikan semua itu. Oleh sebab itu, sudah waktunya, jemaat, saya mau katakan kepada kita sekalian, sudah waktunya kita mencari hadirat Tuhan. Sudah waktunya kita mencari hadirat Tuhan. Karena Roma 12 ayat 12 dia berkata di sana, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12 ini seolah-olah dia mengatakan kepada kita, kalau kita sudah tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan sudah tinggal dalam kita, mengapa kita harus takut? Mengapa kita harus bimbang? Kita harus bersukacita. Karena Allah yang kita sembah ialah Allah bukan Allah yang mati. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sudah bangkit. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapanya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sudah diberikan kekuatan yang luar biasa untuk menyelesaikan segala masalah dan persoalan orang-orang yang percaya kepadanya. Jika mereka dalam kesesakan, maka Tuhan akan turun tangan melepaskan mereka dari kesesakan itu. Dan oleh sebab itu Tuhan katakan apa? Bertekunlah di dalam doa. Doa adalah napas kehidupan orang-orang percaya. Tuhan berfirman di dalam firman-Nya, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Berarti kalau dalam menghadapi kesesakan kehidupan ini oleh karena masalah tekanan ekonomi atau tekanan daripada dunia ini, maka ingat, kita harus angkat tangan pada Tuhan dan kita menyerahkan semua itu pada Tuhan.
Kita lihat negara kita saat ini, pemerintah kita sementara menghadapi tantangan dan kegoncangan luar biasa. Daripada orang-orang yang mungkin mereka tidak mendapat jabatan atau kedudukan daripada pemerintah. Mereka sekarang ini sementara menggebuki pemerintah luar biasa dengan pandangan-pandangan dan filosofi mereka. Tapi saya mau katakan kepada kita sekalian, pemerintah itu adalah wakil Tuhan di dunia. Pemerintah itu sekali lagi saya mau katakan dia adalah wakil Tuhan di dunia. Kalau dia sudah menetapkan arah untuk negara ini supaya keluar daripada segala masalah yang dihadapi, Tuhan restui, Tuhan akui itu. Sebab dia diangkat oleh Tuhan, dia sudah ditetapkan oleh Tuhan. Sebab itu marilah kita ikuti apa yang dia sudah sampaikan kepada kita. Dia katakan pakai masker, pakai masker. Dia katakan jaga jarak di dalam pertemuan, jaga jarak. Dia katakan ingat, kita harus selalu mengikuti apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada pengumuman-pengumuman yang disampaikan oleh pada pemerintah kita. Oleh sebab itu kalau kita lakukan itu dengan setia, saya yakin dan saya percaya Tuhan akan turun tangan untuk menyelesaikan segala sesuatu. Karena pemerintah adalah wakil Tuhan di dunia. Dia tidak akan tinggalkan pemerintah kita. Dia tidak akan tinggalkan Jokowi dan Maruf Amin dalam memimpin negara dan bangsa Indonesia ini. Tidak. Sebab mereka berdua itu sudah diangkat oleh Tuhan. Dan pembantu-pembantunya. Oleh sebab itu, Matius 37 ayat 24 dia berkata di sana, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Hidup kita harus berkenan kepada Tuhan. Kalau hidup bangsa ini berkenan kepada Tuhan, kalau pemerintah yang sudah diangkat oleh Tuhan, hidup mereka dan peraturan mereka itu berkenan di hadapan Tuhan, maka saya yakin dan saya percaya Tuhan akan turun tangan dan Tuhan akan merestui semuanya itu. Dan kalau Tuhan merestui semua itu, segala sesuatu yang baik itu akan diterima oleh bangsa dan negara kita. Segala sesuatu yang baik itu akan menjadi bagian kehidupan bangsa dan negara kita. Oleh sebab itu dia sudah berfirman, janganlah takut, karena aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada kesudahan Allah. Oleh sebab itu marilah lewat firman ini daripada Yeremia 29 ayat ke-11 ini. Sebab itu kita harus tahu bahwa rancangan Tuhan bagi masa depan kita, rancangan Tuhan bagi kepada bangsa dan negara kita, itu adalah rencana yang sangat indah. Oleh sebab itu satu soal saya tinggal pada kita, marilah kita bersatu. Jangan kita pecah antara satu dengan yang lain oleh karena masalah-masalah yang begitu banyak. Tetapi marilah kita bersatu padu, kita membantu pemerintah supaya Tuhan akan dengar semua itu dan Tuhan akan turut bekerja untuk memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan bagi bangsa dan negara kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, orang yang hidup berkenan kepada Tuhan berarti bahwa hidup kita senantiasa harus menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang benar yang berkenan kepada Tuhan berarti bahwa hidup kita senantiasa haruslah menyenangkan hati Tuhan. Kalau hidup kita dapat menyenangkan hati Tuhan, maka segala sesuatu yang ada pada isi hati Tuhan dan segala apa yang ada lewat permohonan kita kepada Tuhan, dengarkanlah perkataan saya, maka Tuhan akan menjawab itu bagi kita. Sebab Yunus 2 ayat 2 firman Tuhan berkata di sana, dalam kesusahanku aku berdoa kepada Tuhan dan ia menjawab aku di tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak
dan kau dengarkan suaraku. Ayat ke-7, dia berkata di sana, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Yunus, kita lihat, adalah orang yang mengaku lain, tapi berbuat lain. Namun, dikala ia datang kepada Tuhan, di dalam kesulitan yang begitu berat yang dia alami, yaitu dia dilemparkan ke dalam laut dan ikan besar menelan dia. Dia berada seolah-olah dia berada dalam kuburan, dalam satu kesesakan yang sungguh sangat berat. Tapi pada saat dia mengalami kesesakan itu, maka dia angkat tangan kepada Tuhan. Dia berseru dan mengaku akan segala dosa dan pelanggaran dia kepada Tuhan. Dan Tuhan turun tangan. Dan apa yang terjadi? Kalau Tuhan sudah campur tangan, dan kalau Tuhan sudah mendengar doa kita anak-anaknya, maka lihat apa yang dia lakukan bagi Yunus, dia juga akan lakukan bagi kita. Apa yang dia sudah lakukan bagi Petrus dan kawan-kawannya dalam penjara, dia juga akan lakukan bagi kita. Apa yang dia sudah lakukan bagi Daniel dengan kawan-kawannya dikala mereka dibuang ke dalam gua singa, maka itu juga dia akan lakukan kepada kita. Apa yang sudah dia lakukan kepada Salomo, itu juga dia akan lakukan kepada kita. Apa yang dia sudah lakukan kepada Daud hambanya, itu juga dia akan lakukan kepada kita. Sebab kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, dan kita sudah menerima darah perjanjian anak domba Allah itu, dan kita sudah disebut anak-anaknya. Bahkan Yesus mengatakan kita adalah saudara-saudaranya sendiri. Dan kalau kita menghadapi tantangan-tantangan kehidupan kita ini, dan kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan, dan Tuhan akan menyertai, dan Tuhan akan memberkati kita. Itulah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan sebagai hambanya kepada kita sebagai anak-anaknya pada hari Sabat Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2020 ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Mari jemaat, kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan Bapa. Hamba menyerahkan firman itu ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau urapi firman yang sudah hamba sampaikan pada hari Sabat ini Bapa, untuk anak-anak-Mu dan semua orang yang mendengarkannya. Dan biar firman itu Roh Kudus akan menggarami mereka semua, sehingga firman yang mereka dengar itu akan menjadi berkat dan kekuatan bagi mereka. Sebab Tuhan sudah berfirman, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Oleh sebab itu hamba menyerahkan firman ini ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Engkau urapi semua orang yang mendengarnya. Engkau urapi semua orang yang mau melakukannya Bapa. Dan berkatilah mereka, karena mereka adalah anak-anak-Mu. Terima kasih. Hamba juga menyerahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan Tuhan, di mana kami sementara menghadapi suatu tantangan yang bernama pandemi COVID-19, salah satu penyakit sampar yang dibawa oleh iblis untuk merusak dan mengambil kehidupan umat-Mu Bapa. Hamba menyerahkan penyakit ini ke dalam tangan-Mu Bapa, karena hamba tahu sebagai manusia kami tidak mampu, walaupun kami sudah mempunyai virus yang dapat mematikannya. Kami sudah punya vaksin yang dapat mematikannya Bapa. Tapi kami percaya bahwa kuasa-Mu melebihi segala vaksin apapun yang manusia ciptakan. Sebab Engkau adalah penguasa atas hidup manusia. Oleh sebab itu hamba menyerahkan penyakit sampar yang bernama pandemi COVID-19 ini ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa.
Engkau angkat itu daripada bangsa dan negara kami. Engkau lenyapkan dan engkau tanamkan itu di alam maut di sana Bapa. Dan biar api neraka, api akan menghanguskan penyakit itu Bapa. Untuk tidak lagi dia akan kembali kepada untuk menakutkan bangsa dan negara kami ini. Bahkan bangsa-bangsa di dunia Bapa. Kami serahkan ini semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Oleh sebab itu hamba berdoa kepada pemerintah kami, Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin. Tuhan berkati mereka dengan semua pembantu-pembantu beliau Bapa. Tuhan berikan hikmat, marifat dan akal budi bagi mereka. Sehingga mereka dapat melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab mereka Bapa. Supaya mereka boleh mendapat hikmat daripada Tuhan. Sehingga lewat vaksin yang sudah ada, Tuhan memberkati itu. Supaya lewat vaksin itu Bapa, umat-Mu, anak-anak-Mu, bangsa kami dapat diselamatkan. Terima kasih Bapa. Masalah ekonomi, sandang pangan negara kami Bapa hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan buka jalan bagi pemerintah kami. Restui segala usaha pemerintah kami Bapa, yang dengan begitu luar biasa tekanan yang mereka alami. Tapi Tuhan akan menyertai mereka dan memberkati mereka sehingga mereka dapat melaksanakan segala sesuatu demi untuk kehidupan bangsa dan negara ini Bapa. Sehingga ekonomi kami dapat dipulihkan Tuhan. Bangsa Indonesia boleh dapat merasakan itu kembali sebagaimana sedia kala. Sebelum kami mengalami pandemi COVID-19 ini Bapa. Tuhan beri kekuatan, kesehatan bagi pemerintah kami. Tuhan memberkati DPR RI, MPR RI, DPD RI, bahkan ormas-ormas yang Tuhan sudah bentuk untuk menjadi bahagian daripada pemerintah, supaya mereka dapat membantu pemerintah dengan sungguh, sehingga pemerintah dapat diingatkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka untuk bangsa dan negara kami ini Bapa. Antara lain, salah satu gerakan yang bernama Kita sudah dibentuk oleh anak-anak-Mu Bapa, untuk mendampingi pemerintah, untuk membantu pemerintah dalam memberikan saran-saran yang baik, demi untuk mengingatkan pemerintah tentang masalah sandang pangan ekonomi bangsa kami ini Bapa. Supaya pemerintah dapat memperhatikan hal itu. Supaya lewat pemerintah Tuhan akan memulihkan ekonomi bangsa dan negara kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati para dokter-dokter yang sementara melakukan tugas dan tanggung jawab mereka untuk mengobati umat-Mu, anak-anak-Mu yang mengalami tantangan oleh karena pandemi COVID-19 ini Bapa. Jaga mereka, lindungi mereka, para suster, para perawat-perawat yang ada. Tuhan jaga mereka semua sehingga mereka dapat melakukan semua tugas dan tanggung jawab mereka dalam pimpinan dan perlindungan Maha Besar Tuhan. Supaya mereka dapat melaksanakan itu dengan tidak takut. Dan mereka laksanakan itu dengan penuh kasih sayang kepada setiap anak-anak-Mu yang mengharapkan kesembuhan. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan kepada umat bangsa Indonesia ini Bapa, supaya Tuhan berkati kami semua, supaya kami bersatu padu. Untuk bersama-sama kami berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan akan melenyapkan penyakit pandemi COVID-19 ini daripada bangsa kami. Terima kasih Bapa, kami sebagai gereja-Mu, sebagai anak-anak-Mu dan sebagai umat-Mu sudah rindu untuk kembali kepada rumah-Mu Bapa. Sudah sekian lama Engkau bersama-sama dengan kami di rumah tangga kami masing-masing untuk kami berbakti kepada-Mu. Tapi kini kami sudah haus dan kami sudah rindu untuk kembali kepada rumah-Mu, untuk kami mau berbakti bersama-sama. Antara lain jemaat kami, jemaat Bumi Mutiara Kasih, Gereja Kristen Oikumene Indonesia, kami mulai akan kembali ke rumah-Mu untuk berbakti pada tanggal 6 September nanti dengan melaksanakan perjamuan Asa yang kudus Bapa. Oleh sebab itu hamba menyerahkan jemaat Bumi Mutiara Kasih ke dalam tangan-Mu, hamba menyerahkan para majelis ke dalam tangan-Mu, PW, Kom Bapa Tuhan, hamba serahkan kami semua ke dalam tangan-Mu. Biar sesuai dengan peraturan pemerintah, maka
yang di atas 60 tahun belum dapat diperkenankan untuk mengikuti ibadah hari Sabat tanggal 6 September nanti. Dan anak-anak di bawah 12 tahun oleh peraturan pemerintah pun juga tidak diperkenankan untuk ambil bahagian. Dan kepada jemaat Tuhan, anak-anakmu yang akan mengambil bagian dalam ibadah tanggal 6 September nanti tahun 2020, Tuhan, di dalam rumahmu ini hamba menyerahkan semua ke dalam tanganmu. Tuhan, lindungi, jaga dan peliharakan kami semua. Tuhan, jauhkan daripada kami semua segala penyakit apapun, termasuk penyakit pandemi COVID-19 ini daripada umat-Mu Bapa yang berbakti nanti pada tanggal 6 September tahun 2020 jam 10 nanti. Tuhan memberkati kami semua sebagai hamba-hamba-Mu. Tuhan melindungi kami semua sebagai hamba-hamba-Mu dan seluruh jemaat yang hadir Tuhan. Dan biarlah kami datang dengan sehat walafiat. Kami mendengarkan firman Allah dan kami juga akan pulang dengan sehat walafiat, dengan tidak ada gangguan apapun. Oleh sebab itu hamba menyerahkan jemaat, hamba serahkan rumahmu ini ke dalam tangan kuasa pimpinan dan perlindunganmu Bapa. Dan hamba mengundang Roh Kudus mau turun untuk membakar segala roh-roh penyakit campar itu dari daerah ini Bapa, dari desa ini, dari kampung ini Bapa, dari semua rumah tangga anak-anak Tuhan di daerah ini Bapa. Sehingga pada hari itu nanti kami akan berbakti dengan penuh sukacita, damai, sejahtera untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa dengan tubuh yang sehat walafiat. Dan gereja ini akan dikuasai dan dipenuhi dengan api Roh Kudus-Mu untuk menjaga setiap anak-anak-Mu Bapa. Sehingga kami boleh menerima taburan firman dan berbakti bersama-sama karena kami sudah rindu. Sehingga kami datang dan kami akan pulang dengan berkat Allah yang luar biasa lewat firman Allah. Dengan tubuh yang sehat walafiat. Terima kasih Bapa. Kepada tim anak-anakku, cucu-cucuku yang mendampingi hamba untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami lewat firman yang kami sampaikan. Pada hari Sabat ini Tuhan memberkati mereka dengan rumah tangga masing-masing, dengan segala rencana dan kehidupan masa depan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan bagi hamba-Mu Bapa untuk memimpin ibadah pada tanggal 6 September nanti. Tuhan berikan kesehatan yang luar biasa bagi hamba, sehingga hamba dapat melaksanakan semua itu dengan sungguh penyerahan pada Tuhan. Karena hamba percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-Mu. Terima kasih. Berkati seluruh jemaat yang mendengarkan sabda firman hari ini. Lalu Tuhan meringkan telinga Tuhan yang penuh kasih. Dan sambut doa sembahyang kami Bapa, dan kami aminkan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus yang selalu mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kami segala kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri untuk kita sama-sama mengakhiri akan ibadah kita pada hari Sabat, hari Minggu tanggal 30 ini, untuk menerima berkat daripada Tuhan. Jemaat kekasih-kekasih Kristus, aminkanlah firman Allah yang sudah engkau dengar hari ini. Dan kepada saudara-saudaraku yang kukasihi di dalam Kristus yang mendengarkan firman ini, Tuhan memberkati engkau. Dan biarlah kasih rahmat dan anugerah-Mu menyertai engkau dengan segala usaha dan pekerjaanmu demi untuk kehidupanmu. Lalu marilah angkatlah tanganmu pada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Pulanglah jemaat dengan damai dan sejahtera. Marilah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari saat ini, esok terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.